sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Amanah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Pripun Pak Yai? Gini, Mbak Yai bejeti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pondok pesantren yang ada di Pekalongan viral karena katanya ada salah satu santriwatinya yang tiba-tiba hamil tanpa ada hubungan badan dengan siapapun. Dan kata oknum kiai di pesantren tersebut, ini adalah takdir Allah. Orang tua santri pun juga menerima bahwa anaknya hamil tanpa ada siapapun yang menyentuhnya karena ini merupakan takdir Allah. Dengan bumbu-bumbu ini barokah, ini mukjizat dari Allah, sebagaimana Nabi Isa juga lahir tanpa bapak. Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, yang melakukan bercocok tanam kepada santri tersebut adalah kiainya sendiri. Dan ternyata terungkap juga ada puluhan santri yang dicocok tanami oleh kiainya. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar akhir zaman ya. Dan ini penting sekali kita bongkar apa modus oknum kiai tersebut hingga bisa melakukan bercocok tanam dengan 20-an santriwatinya gitu ya. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Dukungan tersebut membantu channel ini agar bertahan lebih lama, berkembang lebih besar di sosial media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini bisa bertahan di sosial media, silahkan scan Kris yang ada di layar. Teman-teman, ini ada video parodi. Ini sebenarnya video sindiran ya kepada wali santri, kepada pesantren juga yang sedang viral saat ini. Katanya santrinya itu hamil tanpa ada yang melakukan hubungan badan dengannya. Sekali lagi ini video parodi ya. Ini adalah video bentuk sindiran. Coba kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Amanah. Jadi tolong jangan hujat anak saya, karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Waduh. Saya percaya itu dia tuh anak baik-baik dari lahir sampai sekarang. Dia nggak pernah yang namanya bantah orang tua, apalagi membohongi masalah ini. Tidak, saya percaya sama anak saya. Tolong jangan hujat anak saya. Dari SD mulai sampai aliyah mondok, jadi akhlaknya baik. Saya tahu itu karena dia anak saya. Anakku kilo demean karo lanang urung tahu pernah. Demean tangan lho urung tahu pernah. Demek itu bahasa Jawa yang artinya pegang-pegangan gitu ya. Ini hamil dikarenakan Allah yang mengizinkan. Karena dia dapat mimpi, makanya saya percaya karena anak saya tuh dari kecil sampai sekarang mondok, jadi akhlaknya baik. Tolong jangan hujat anak saya. Ya, dari video parodi ini kita bisa melihat ya bahwa fanatik buta itu tidak hanya dialami oleh santriwati. Fanatik buta juga banyak sekali yang dialami oleh wali santri atau orang tua gitu. Seperti yang terjadi di salah satu pesantren yang ada di Pekalongan yang saat ini sedang viral kan. Ketika oknum kiai tersebut memberikan kabar kepada wali santri atau orang tua santriwati itu bahwa anaknya hamil tanpa suami, wali santrinya langsung percaya karena saking fanatiknya kepada oknum kiai tersebut. Kalau seandainya pihak kepolisian tidak melakukan penyelidikan, yang nggak akan terungkap. Ketika anak itu lahir tanpa bapak, dianggap anak itu anak mukjizat, mungkin akan diangkat sebagai nabi nantinya. Dan celakanya akan ada puluhan santriwati yang juga akan mengalami seperti itu. Ini semua karena satu hal, yaitu kefanatikan buta. Nah, kita bersyukur ya, alhamdulillah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya terungkap tidak benar santriwati itu hamil tanpa laki-laki. Yang bercocok tanam terhadap santri itu adalah oknum kiainya. Dan kalian tahu nggak modus awalnya seperti apa? Nah, ini perlu dibongkar agar modus ini tidak digunakan oleh oknum-oknum lainnya. Modus ini sering banget digunakan oleh banyak oknum-oknum, yaitu
minta dipijetin dengan dalih barokah. Nah, ini juga ada video parodinya nih. Netizen sekarang suka bikin video-video sindiran gitu ya. Dan sepertinya ini pemerannya antara suami istri gitu. Kalau bukan suami istri kan, waduh. Coba kita lihat dulu videonya ya. Pripun Pak Yai? Gini, Mbak Yai pijeti. Oke. Mendur sithik. Mriki. Mendur siti itu bahasa Jawa, kalau diterjemahkan naik ke atas dikit gitu ya. Ini yang bagi yang nggak ngerti bahasa Jawa. Wes saiki kok gede mentok. Nggih Yai. Biyen dek cilik kolo-kolo saiki malah ayu. Waduh. Ini ambung sithik. Kene ambung siti. Ya, ambung itu maksudnya cium. Ben entuk berkah Mbah Yai, kene ambung sithik. Ngoten. Minta dicium biar dapat berkahnya kiai katanya. Yo. Ambung sithik. Kok ngambunge bibir Yai? Ya gak apa-apa ben berkah kok. Oh ngoten Yai. Biar Lagi kok awakmu tak delok kok kaya di penyakit ati to, Nduk. Mosok to Yai? Nah, ini modus yang sering juga digunakan. Jadi ada oknum kiai yang ngelihat, kok kamu kayaknya punya penyakit hati, penyakit dengki, iri. Saya bisa menyembuhkan kamu. Caranya ya kikuk-kikuk. Kok di penyakit iri dengki ati. Pengen tak tambahin ora? Tambahan ini pripun Yai? Ini tak warai. Ki. Mumet ki. Kok Sering terus ngemut. dilek yo. Niki dimut Yai. Iya. Kersane napa? Ben ana darah dagingnya Yai. Oh ngoten. Oce. Oke, sudah cukup itu aja. Cukup sampai di situ aja parodinya ya. Itu adalah salah satu modus yang banyak digunakan oleh oknum-oknum di pesantren, teman-teman. Salah satunya yang viral kan di Pati tuh. Sampai 50 santriwati disuruh ngemut permennya Pak Kiainya gitu ya. Ya berawal dari minta pijet dulu dengan doktrin bahwa mijet Pak Yai itu dapat barokah. Ujung-ujungnya minta ya yang lainnya, teman-teman ya. Memang ada sebagian pesantren di Indonesia yang mendoktrin santri-santrinya kalau mijet kiai itu dapat barokah. Wallahu alam beneran barokah atau tidak ya. Tapi memang sih kalau kita berbakti kepada guru kita ya mestinya dapat berkah ya. Tetapi kan sebagai santri kita juga harus memahami bahwa berkah itu tidak akan turun bersamaan dengan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya Pak Yainya minta pijet dengan santriwati, itu bukan berkah yang datang, malah celaka, karena ujung-ujungnya bukan hanya mijet, itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga dengan video ini ya banyak orang yang akhirnya sadar sehingga tidak termakan dengan modus-modus seperti yang kita bahas di video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.